Holako-holako di dalam tempat orang mengaji Al-Quran, talaki bersama masyayikh sehingga masjid ini bukan sebagai pusat tempat ibadah saja, cuman tempat orang menuntut ilmu juga. Jadi gitu. Masjid Husain ini sendiri berseberangan langsung dengan Masjid Al-Azhar, teman-teman. Itu depan kita bisa lihat itu Masjid Al-Azhar. Oh, Samping iya. kirinya lagi di belakang gedung ini udah kelihatan gedung kampus untuk kuliah. Saya justru bilang ya setinggi-setinggi mungkin, kalaupun nanti kalian tidak berhasil di mimpi kalian yang tinggi itu, minimal kalian nggak yang bawah-bawah banget gitu. Seperti itu saya bisa bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman jelajahku. Bersama Liza hari ini dalam program Jelajah Virtual bersama Ikatan Alumni Darul Quran, kolaborasinya Pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumparan, kita bakalan jalan-jalan nih teman-teman. Kemana sih hari ini aku dan teman-teman jelajah bakal diajak jalan-jalan sama alumni Darul Quran ya. Nah, kita bakalan diajak ke negeri yang punya julukan nama lainnya itu adalah negeri Ardi Kinana. Di mana sejarahnya itu negeri ini banyak dipijaki oleh nabi-nabi. Salah satunya ada Nabi Musa, Nabi Harun, dan juga Nabi Yusuf beberapa kali berjalan di sana. Dan menariknya lagi nih, negeri ini itu disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Apalagi kalau bukan Mesir. Nah teman-teman, menarik banget gak sih? Karena memang banyak banget nih pelajar Indonesia yang ada di sana. Salah banyaknya adalah banyaknya alumni Darul Quran yang sudah ada di sana. Oke teman-teman, kayaknya udah nggak bisa sabar. Langsung aja kayaknya kita sambut tepuk tangan virtual yang meriah ya buat Kalalu Belantara. Halo Katara. Halo. Halo Katara, boleh dong kenalan nih sama teman-teman jelajahku. Ya. Mereka belum kenal Katara. Oke, silakan. Saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lalu Belantara Yuandi Pramiarga. Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan saya di Darul Quran itu alumni angkatan 6. Mungkin sekian. Oke Katara. Katara, sebelum kita jalan-jalan lebih jauh nih Katara, aku mau bertanya-tanya nih. Boleh ya Katara? Boleh. By the way nih teman-teman, bisa dilihat ya dari vibes-nya Katara, dia kayaknya ready banget nih buat ngajak kita semua jalan-jalan nih. Lihat udah on point kacamatanya. Aduh, menarik banget. Tuh biasa Katara, aku nih belum pernah ke Mesir loh ya. Jadi tolong diajakin jalan-jalan dengan baik Katara. Boleh. Oke Katara, langsung aja. Katara di Mesir ini kuliah di universitas apa sih? Dan fakultas apa, jurusannya apa gitu? Oh ya. Saya di sini di Mesir, kuliah di kampus Universitas Al-Azhar di Fakultas Usuluddin. Oke, kalau Katara sendiri udah berapa lama sih di Mesir? Saya berangkat tahun 2018 akhir, berarti sekarang jalan 3 tahun. Udah begini sama Mesir, udah lama ya? Yeah. Udah match banget kayaknya. Oke, sekarang gini Katara. Katara kenapa sih milih Mesir sebagai tempat studinya Katara? Oh ya. Untuk kenapa milih Mesirnya, yang seperti kita tahu sendiri kan, Al-Azhar telah mencetak banyak generasi seperti ulama-ulama, orang-orang tokoh ternama. Itu sebagai apa ya, kayak tantangan gitu, pengen ngikut jejak-jejak beliau, Masya Allah. Oke, Masya Allah banget nih Katara. Memang kalau menurut aku sendiri ya, dari jawaban Katara bisa menjadi kayak standar gitu, kayak orang-orang, oh kalau ke Mesir ini berarti memang banyak mencetak orang-orang baik gitu ya, orang-orang besar dan bagus gitu ya Katara. Oke, Katara, kayaknya teman-teman aku ini, teman-teman jelajah, especially udah nggak sabar mau diajak jalan-jalan. Boleh Katara jelasin nggak ini kita lagi ada di mana sih Katara? Oke, jadi teman-teman semua, kebetulan saya lagi berada persis di depan Masjid Al-Azhar, Kairo, yaitu salah satu masjid yang memiliki berapa tuh? Hitung sendiri ya, 1, 2, 3, 4, 5 menara, dan setiap menaranya itu dia tuh dibangun beda-beda tahun teman-teman. Di dalamnya ini juga bukan sebagai tempat ibadah saja. Pada zaman dahulu hingga sekarang, kalaupun tidak COVID, mungkin sekarang pun ada
holaqoh di dalam tempat orang mengaji Al-Quran, talaki bersama masyaikh sehingga masjid ini bukan sebagai pusat tempat ibadah saja, cuman tempat orang menuntut ilmu juga. Jadi gitu. Oh, kalau untuk halakoh-halakohnya sendiri itu biasanya apa sih Katara yang dipelajari di sana? Di dalam yang pernah saya tahu mereka mempelajari Al-Quran, ada juga yang setoran bersama masyaikh, ada juga mereka yang mengkaji kitab-kitab, banyak macam kitab. Seperti itu. Oh, tapi masih kayak untuk umum buat sholat dan lain sebagainya masih bisa di sana Katara? Ya, inti utama pertama kan masjid tempat ibadah ya, tempat sholat. Cuman yang uniknya di sini, di masjid ini bukan hanya dipakai untuk ibadah, untuk belajar juga gitu. Menarik banget ya. Jadi kayak di sana juga bisa menimba ilmu lain gitu Katara di masjid itu. Iya. Oke. Selanjutnya ini kita mau dibawa kemana Katara? Kalau untuk masuk kita nggak bisa ya Katara? Ya, berhubung nih sekedar info buat teman-teman, sekarang karena COVID kita juga menyedihkan, sedih juga karena nggak sebebas dahulu. Sekarang apapun seperti di apa istilahnya susah gitu menyesuaikan protokol kesehatan. Untuk sholat pun kita harus membawa sejadah sendiri menggunakan masker, dan itu sholatnya masih bersaf-safnya jaraknya lumayan jauh seperti itu. Oh, jadi memang seketat itu ya di masa pandemi ini ya Katara? Bener, seperti itu. Tapi untuk yang mengunjungi tempat itu sendiri Kak, masih ramai atau terbatas atau gimana? Kalau untuk sholat 5 waktu masih untuk umum, cuman ya itu kalau mereka yang tidak bawa sejadah nggak boleh masuk, tidak pakai masker nggak boleh masuk, seperti itu. Oke. Kalau untuk destinasi sendiri, apakah si Masjid Al-Azhar ini tetap menjadi ikonnya gitu? Kalau misalnya ke Mesir, ya harus ke sana gitu. Apakah masih tetap seperti itu gitu? Ya, seperti itu. Yang seperti saya pernah dengar itu, Mesir ini memiliki 3 simbol yang berupa kendi emas bisa dibilang. Salah satunya yaitu Masjid Al-Azhar. Dan yang kedua Masjid Sayyidina Hussein. Nanti kita akan jalan ke sana. Teman-teman, satu lagi yaitu Pasar Khan Khalili. Yang kita kenal sebagai pasar ayat cinta, teman-teman. Oke, happening nih kayaknya. Oke, boleh dilanjut Katara jalan-jalannya kita. Oke, teman-teman, jadi setelah ini kita akan berangkat menuju ke mungkin fakultas ya, kita ke kampus Al-Azhar. Oke. Baik Katara, ditunggu perjalanannya. Nah, tadi kan kita udah tuh ke Masjid Al-Azhar ya teman-teman. Selanjutnya kita bakalan diajak ke Universitas Al-Azharnya nih teman-teman sama Katara. Betul Katara? Iya bener, sekarang udah di kampus ini. Oke Katara, boleh dong. Kita berarti kampus tour ya Katara namanya nih selanjutnya. Iya, bener. Ini Katara. Sekarang saya berdiri di kuliah kampus depan gedung kampus Usuluddin. Nah, di sini gedung tempat kita belajar. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau di masa pandemi gini, kelas tetap jalan, ada yang offline apa enggak Kak? Apa online aja? Kemarin kita ujian itu sempat banyak sekali perdebatan dari masyaikh sehingga pada akhirnya kita dapat ujian secara offline. Cuman itu pun banyak sekali pedih manisnya seperti itu. Ada juga yang kita dapat kabar ketika ujian mereka ada yang terkena COVID sampai ada yang meninggal, mohon maaf seperti itu. Jadi seru deh pokoknya. Gitu teman-teman. Oke, ini kita bisa masuk atau kita ke sekitar kampus aja nih Kak? Kayaknya untuk masuk nggak bisa deh, karena kelas-kelasnya udah dikunci. Tadi saya periksa, untuk kelasnya udah dikunci-kunciin. Berarti kita kampus tour di sekitarnya aja nih Kak? Paling nggak kan punya bayangan, kalau kampus di masjid tuh seperti ini, begitu. Ya, boleh. Jadi ya untuk pertama ini kuliah Usuluddin, ini tempat Fakultas Usuluddin, ini gedungnya. Kemudian kita jalan ke sebelah timur, kita akan ketemu di sana ada kampus syariah untuk kelas gedung syariah. Yuk kita jalan ya, seperti ini. Oke, ayo Katara. Nah Katara, boleh nggak sih sambil jalan kita sambil nanya, atau Katara mau menjelaskan nih pas kampus tour? Boleh. Jadi di sini tadi samping sana itu kelas Usuluddin. Di sini ada kantin buat kita, cuma tutup. Sini kantin kalau kita lapar, teman-teman. Seperti ini kantinnya di Al-Azhar, kampus cowok. Seperti itu. Oke Katara.
Ini kalau misalnya mayoritas mahasiswa di sini tuh tinggalnya di mana ya Kak? Apakah di asrama atau di apartemen? Atau kalau di Indonesia bahasanya di kosan gitu? Atau gimana Kak kalau di sana mayoritas? Ya sama, di sini juga banyak teman-teman yang tinggal di kosan seperti yang kita tahu. Terus ada juga yang di asrama, ada pula yang di rumah-rumah kayak apartemen seperti itu. Oke, Kalau ini Kak saya Tara duduk sendiri? sampai di depan kuliah Lugo Arabia. Oke. Ya. Jadi di sini kelas untuk bahasa kuliah Lugo Arabia seperti itu, teman-teman. Lumayan capek ya. Oh iya. Ayo semangat Kak Tara biar sehat, jalan yang banyak. Iya benar. Terus untuk syariah sendiri, saya nggak bisa tunjukin terlalu ke sana karena mungkin lewat gedung sampingnya aja ya teman-teman ya. Ini jadi motivasi teman-teman kalau mau kesini biar nanti lihat sendiri langsung. Oke, Ini benar-benar. gedung untuk syariah. Ini gedung syariah. Oke. Kalau untuk mobil-mobil yang ada di situ itu sebagai jemputan atau hanya transportasi di kampus saja Kak? Iya ini seperti misal ada study tour, terus ada mahasiswa-mahasiswa prestasi yang berpergian keluar kota Kairo, mungkin pakai mobil yang di sini. Seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin untuk kampus kita mungkin sampai sini karena kampus cowok sama cewek itu pisah gitu, yang jaraknya lumayan jauh. Seperti itu. Gitu ya Kak. Ya, ini kuliah Usuluddin juga nih. Kalau Kampus untuk Usul. Kayaknya cerah nih Kak hari ini di sana. Cerah apa panas Kak? Atau adem? Cerah. Cerah. Alhamdulillah cerah nih. Ya, alhamdulillah cerah. Berapa Kak suhu di sana? Sekarang derajat sekitar 28 derajat deh. Oh, lumayan ya, nggak jauh sama Indonesia ya. Iya. Jadi ini sekedar info teman-teman, nanti kalau kita lagi masa ujian di sini itu rame banget. Sampai kita tuh seperti lautan manusia. Dan yang uniknya di sini di Al-Azhar, teman-teman, sekedar info, Mesir kampus Al-Azhar ini masih menganut sistem kuno gitu, bisa dibilang seperti ketika masa ujian nanti datang itu ada namanya istilah ijroat, itu rame semua mahasiswa keluar untuk berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk mengakitkan namanya kalau udah terdaftar gitu di kelas untuk mengikuti ujian, seperti itu. Sampai di sini di kelas-kelas pun sendiri, kalaupun saya diizinkan masuk, cuman kayaknya nggak akan bisa. Al-Azhar kampusnya itu kelasnya model kelasnya itu nggak yang kayak kita lihat pada umumnya. Di sini kampus satu kelas, di kelasnya itu memiliki kursinya itu panjang gitu loh. Jadi bukan yang kayak kursi kampus yang satu orang satu gitu. Kayak gitu. Ya. Seperti itu, dan di sini nggak ada absen teman-teman. Zaman dulu banget gitu ya Kak? Ya. Oke. Seperti itu. Kalau menurut Kak Tara sendiri nih, apa sih Kak yang membuat Kak Tara merasa beda gitu kalau kuliah di Al-Azhar? Oh ternyata gini ya kalau kuliah di Al-Azhar bedanya sama kampus lain, menurut Kak Tara sendiri apa? Ya, yang pertama tadi itu seperti sistem pembelajarannya itu kita dipertemukan langsung sama masyaihnya gitu loh. Jadi kampus di sini mengajarkan kita kalau kita merasa butuh dengan ilmu, kita akan datang walaupun nggak ada absen. Nah itu kenapa Al-Azhar tidak memiliki sistem absen. Kalau kita merasa membutuhkan ilmu itu sendiri, kita yang akan mencari ilmu itu, seperti itu. Beda seperti ketika nanti kita masuk kelas hanya untuk masuk absen saja, seperti itu. Ya seperti itu yang kita dapatkan, nggak dapat apa-apa teman-teman. Jadi di sini mereka membebaskan kita, kalau kamu butuh ilmu ya masuk, memang nggak ada absen, seperti itu. Nah itu sebagai sebuah tantangan gitu. Kita dibebaskan tinggal di sini kayak di kos kita misal bebas, tapi untuk ilmu ya seperti itu. Kalau kita butuh ya kita datang. Kita nggak takut nggak masuk karena takut absen gitu loh. Iya. Jadi takutnya memang karena nggak dapet ilmu di hari itu gitu ya Kak? Nah, betul seperti itu, Ustazah host. Kalau untuk kayak di Al-Azhar sendiri ini, ada nggak sih Kak kayak kelas-kelas tambahan atau ekstrakurikuler gitu kayak pada universitas pada umumnya? Apakah ada Kak? Nah itu kalau Al-Azhar sendiri sejauh ini saya belum tahu. Cuman kita di sini ada namanya PPMI, itu organisasi induk pelajar mahasiswa Indonesia di sini, seperti itu. Di situ baru kita disediakan semua peminatan, entah seperti
ekstrakurikuler yang kita sukai, olahraga, musik, semuanya ada di sana. Oh. Seperti itu. Nice info PPMI nih Mesir. Kak Tara. Iya, jadi jangan takut kita berada di luar negeri, kita juga punya persatuan gitu loh, teman-teman. Kita ada tempat induk gitu. Tempat kita berkumpul sama-sama mahasiswa Indonesia. Oke. Kalau untuk selanjutnya nih Kak Tara, kita mau jalan-jalan kemana lagi nih, destinasi selanjutnya? Buat teman-teman jelajah aku. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan menuju ikon kedua setelah Masjid Azhar, yaitu Masjid Sayyidina Hussein. Untuk itu nantikan perjalanannya sampai ketemu di sana, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah tuh ke Universitas Al-Azhar. Sekarang Kak Tara bakal ngajak kita ke salah satu destinasi, yaitu sebuah masjid, di mana masjid ini tuh didedikasikan memang untuk salah satu cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hussein. Beliau adalah anak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kayaknya selanjutnya bakal langsung aja dijelasin sama Kak Tara. Silakan Kak Tara. Ya, jadi teman-teman kembali lagi. Sekarang kita udah berada di Masjid Sayyidina Hussein. Di sini tuh masjid yang dalam satu riwayat terdapat penggalan kepala dari cucu Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Di dalamnya itu dimakamkan. Nah, seperti itu. Di dalamnya sana juga terdapat peninggalan-peninggalan seperti pedangnya Nabi, terus kemudian ada kayak potongan tongkat Nabi besar Muhammad SAW, kemudian banyak lagi istilahnya simbol-simbol yang menandakan di dalam itu ada barangnya Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian di sini juga selain untuk beribadah, kita sebagai mahasiswa di sini memiliki tradisi istilahnya tuh namanya ziarah makam. Kenapa? Ketika kita ingin ujian, teman-teman, kadang kita juga harus bertawasul ke makam untuk minta doa agar dimudahkan ujian kita semuanya. Seperti itu, teman-teman. Oke, Kak Tara. Kalau dilihat dari yang Kak Tara perlihatkan, ini kayaknya lebih ramai ya. Apakah ini menjadi destinasi atau bagaimana ya, Kak Tara? Ini salah satu tempat pusat pertemuannya orang banyak, entah itu pribumi sini ataupun orang dari luar negeri. Karena apa? Di sini bersebelahan dengan pasar Hon Holili namanya. Ini tempat turis-turis banyak membeli oleh-oleh, terus kemudian ya memang yang dicari di Mesir itu selain yang kita tahu simbolnya piramid, ya ini karena sangat apa ya istilahnya, berada di tengah-tengah kota Kairo gitu, teman-teman semuanya. Oke. Jadi banyak orang di sini. Oke. Kalau untuk masjidnya sendiri bisa dikunjungi gitu Kak Tara atau bagaimana? Sebelum COVID, lagi-lagi COVID, kita membahas COVID ya. Sebelum COVID ini terbuka 5 waktu sholat. Terlebih sholat Jumat itu sangat ramai. Karena COVID kembali di sini cuma dibuka pas hari Jumat, teman-teman. Jadi selainnya nggak bisa, nggak ada sholat 5 waktu di sini. Seperti itu, teman-teman, sangat disayangkan. Enggak. Oke. Kalau untuk apakah ada waktu khusus untuk ziarahnya gitu Kak Tara? Kalau waktu khusus sih nggak ada. Kita di sini kapan kita ingin ke sini untuk menziarahi ya ahlan gitu, silahkan. Tidak ada waktu yang ditentukan seperti itu, teman-teman. Setiap hari pun silahkan. Kita dapat mungkin langsung kita ngaji di depan makam cuci Nabi, kita bertawasul, salawat, zikir, bertaubat, seperti itulah teman-teman kurang lebih ya. Oke, kalau seperti yang Kak Tara tadi bilang kan selama pandemi ini tidak ada sholat 5 waktu di sana. Tapi untuk kegiatan lain apakah ada Kak Tara? Yang berfokus di masjid ini maksudnya gitu? Iya betul. Halo? Oh, iya betul Kak Tara. Nggak ada sih, sepertinya nggak ada. Kalau ini zamannya 2 tahun yang sebelum COVID ini terjadi, ini itu sering dipakai untuk seperti ketika Habib Umar, contohnya yang saya sebutkan, beliau datang, kita bersolat di sini teman-teman. Terus intinya kalau sebelum COVID kemarin, ini tuh nggak seperti sekarang. Ini bahkan bisa lebih banyak lagi orang di sini untuk mengunjungi masjid gitu. Tapi sekarang karena COVID lumayan sepi, cuman rame juga nih. Oh iya. Kalau untuk prokes gitu ya? Apa ya prokes kalau di Mesir? Itu di sana gimana Kak Tara?
untuk menjaga kesehatan Protokol gitu kan kesehatan karena di sini. tengah pandemi. Iya, betul. Mohon maaf nih Kak Tara. Kayak di sana kan ramai banget, apakah ada social distancing atau memang hanya diharuskan memakai masker atau lain sebagainya, gimana Kak Tara? Oh ya, jadi sekedar info teman-teman, kemarin waktu awal COVID viral itu pada 1 bulan 2 bulan pertama COVID diumumkan mendunia, Mesir ini salah satu yang menurut saya negara yang sangat mematuhi pemerintah gitu loh. Pemerintah bilang ini, masyarakat semua mematuhi. Salah satu contoh waktu itu mengaktifkan jam malam. Mereka jam 6 udah nggak ada yang boleh keluar rumah. Beneran, sampai jalan pun sepi, sampai kayak nggak ada kehidupan. Kita mau turun pun takut. Oke, untuk Kak Tara dan yang sedang bersama Kak Tara saat ini, stay safe ya Kak Tara di sana. Oke. Baik Kak Tara. Kita juga, aduh, ngeri-ngeri sedep sih sebenarnya. Selanjutnya kita bisa nggak sih Kak Tara majuan sambil jalan gitu supaya kita bisa lihat biar kita, aku boleh. dan teman-teman jelajahku Oke. pastinya bisa merasakan euforianya berada di sana begitu. Oke. Maju sedikit menuju apa namanya? Pintu gerbang masjid. Ya, teman-teman. Kak Sukron. Islam. Kalau untuk penjual-penjual di pinggir jalannya itu Kak, itu biasanya mereka menjual apa ya? Apakah kayak makanan atau minuman atau hanya merchandise? Nah, kalau pas di samping masjid Sayyidina Husain ini sebelah kiri full, mereka menyediakan kopi. Kopi, entah itu makanan-makanan seperti kentang, pizza. Karena seperti yang kita tahu, Mesir ini mereka kopi, kafe itu sebagai simbol sih sebenarnya, simbol negara mereka. Oke. Ini seperti ini. Syukron. Itu menawarkan gitu Oh, ya. salam Indonesia. Oh, salam Indonesia. Assalamualaikum. Indonesia. Waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar? Habibi Alwi Islam. Apa kabar? Islam. Oke, terima kasih Kak Tara. Aduh, Insyaallah. asik ya kayaknya Kasih, rame di sana. Ya, seperti itu. Ini pintu masuk Iya, atau jadi gimana Kak Tara? siswa di sini sampai orang KP-nya tuh tahu di sini. Ya, di sini pintu masuk masjid cuman tutup sekarang. Oke. Oke. Ini selanjutnya kita bakal mau jalan kemana lagi nih Kak Tara? Oh ya, mungkin destinasi selanjutnya nih mungkin yang terakhir ya. Kita akan jalan-jalan, kita mau lihat Van Valili namanya kan. Assalamualaikum. Iya. Kita mau lihat pusat oleh-oleh, pembelanjaan oleh-oleh buat wisatawan. Bahkan kita sendiri mahasiswa kalau mau pulang ke Indo, kita mau bawain oleh-oleh orang tua, keluarga di sini kita belanja. Oke. Kak Tara boleh dong di-shoot vibes-nya sekitaran Masjid Oke, bentar ya. Sayyidina Husain. Oke Kak Tara. Oke. Salam yo. Oh, Salam yo. ini teman-teman. Kafe, Oke. orang Mesir. Kemudian Mm-mm. Masjid Husain ini sendiri berseberangan langsung dengan Masjid Al-Azhar, teman-teman. Itu depan kita bisa lihat itu Masjid Al-Azhar. Oh iya. Samping kirinya lagi di belakang gedung ini udah kelihatan gedung kampus untuk kuliah. Seperti itu. Kak Tara tadi berapa jauh jalan dari destinasi masjid dan Lumayan universitas dekat, teman-teman. ke sana? Oh, lumayan dekat. Dekat-dekat. Iya, alhamdulillah dekat. Alhamdulillah. Oke deh Kak Tara, ini kita bakalan langsung ke destinasi selanjutnya nih Kak Tara. Oke, kita mau jalan-jalan sebentar ke pusat perbelanjaan oleh-oleh ya. Habis itu nanti saya ajak teman-teman buat ke tempat kopi, kafe ternama yaitu El Fisawi namanya, teman-teman. Oke. Waduh, itu merchandise tuh Kak. Habibi. Iya, merchandise ada onta. Assalamualaikum. Habibi. Nah, seperti ini teman-teman. Wah. Oke, bentar ya. Kira-kira itu kisaran harganya berapa ya Kak? Kalau untuk satu barang kayak pajangan piramida atau pajangan onta gitu. Oh, kayak gini biasanya sekitar 25 le, sekitar 23.000 rupiah lah. Nah, di slab. Itu bahkan dia bilang 15.000. Yang ini 15.000 di kaos asal. Ah, oh di? Messi. Messi Badin, Mes. Ya. Satu yang kecil tadi 15, yang besar 25. Oke. Kak Tara, kalau untuk transportasi turis bisa sampai
ke tempat itu apakah ada transportasi khusus ataukah memang hanya bisa diakses untuk pejalan kaki begitu Kak Tara? Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini mobil sebenarnya baru pertama saya temuin ada mobil yang bisa lewat sini. Sebenarnya nggak pernah saya lihat sebelumnya. Karena ini buat pejalan kaki gitu. Mungkin itu akses mobil untuk turis berbayar mungkin ya. Iya, traveling itu kayaknya travel kayaknya kayak. Iya, travel. Oke. Biasa bulan Ramadan sebentar lagi nih, bulan Ramadan biasanya ini tuh digantung-gantung di pinggir-pinggir jalan teman-teman. Oh, itu tuh hanya pajangan atau gimana Kak? Iya itu dijual, cuman untuk dipajang. Oh iya maksudnya penjual pajangan gitu. Iya, jadi sini kita kadang-kadang mahasiswa kalau lagi gabut, bete, kalau udah tempat sini tuh, rasanya ya Allah. Saya doain teman-teman yang mau bukan sekedar untuk kuliah di sini atau ada rezeki banyak untuk liburan, saya anjurkan ke sini teman-teman. Kayaknya foto di tengah-tengah situ estetik ya Kak? Betul ya? Murah lagi kurang. Apa? Ay, pandai je kau Malay sikit. Pandai? Boleh buka jumpa di dalam. Syukran di salam Indonesia. Indonesia. Salam Indonesia. Assalamualaikum. Harga murah lagi kurang. Kalau buka harga bahan 2 awal. Syukran. Syukran. Islam. Badin, agetani masih. Habibi. Islam. Jadi di sini ramah sekali penjualnya, sampai dengar sendiri kan mereka bisa bahasa Melayu, cakap Indonesia gitu. Oke Kak Tara kayaknya langsung aja deh kita ke destinasi terakhir ya nggak? Oke. Kalau gitu nanti kita langsung ketemu di kafenya ya teman-teman ya. Oke Kak Tara. Oke. Nah teman-teman, setelah tadi kita udah diajak jalan-jalan di banyak destinasi sama Kak Tara kayaknya abis ini bakal mempersembahkan destinasi terakhir. Nah beritanya nih, Kak Tara nih bakal ngajak kita ke salah satu kedai kopi legend yang ada di sekitar Universitas Al-Azhar. Menarik banget gak sih? Langsung aja kita sambungin lagi sama Kak Tara. Halo Kak Tara. Halo, Assalamualaikum, balik lagi. Iya. Oke, jadi teman-teman sekarang kita udah ada di ini namanya Kahwa Al-Fishawi. Ini kedai kopi yang terbilang legend di Mesir. Karena di sini tempatnya aktor dunia pernah ke sini. Terus mereka yang memiliki jiwa-jiwa seni, mereka mencari inspirasi di sini teman-teman. Seperti ini vibes-nya di sini. Saya Pak Indonesia. Habibi Albi. Nah, seperti itu teman-teman. Asik ya kita Kak, masuk ya tempatnya. Mantap banget di sini, Boy. Wah. Nanti kalau banget teman-teman yang nyampe Mesir, kabari ya biar kita duduk bareng di sini. Oke? Oke, Kak Tara. Jadi di sini terkenal sebagai tempat orang mencari inspirasi. Bahkan presiden keempat kita, Anwar, pernah di sini juga beliau duduk. Kemudian aktor-aktor seperti Morgan Freeman, aktor yang pemain di ini loh, No You See Me 2, dia pernah kesini juga teman-teman, sekedar info. Jadi vibes-nya di sini Instagramable banget, terus keren nih pokoknya. Ditunggu kalau ada yang mau ke Mesir, kabarin aja, kita ngopi bareng di sini teman-teman. Boleh Kak Tara. Nah tuh teman-teman di notice kalau ke Mesir hubungin Kak Tara ya, diajak ngopi tuh di tempat kopi legend. Apa namanya Kak tadi? Kahwa Al-Fishawi. Al-Fishawi, ya benar. Oke Kak. Mungkin saya akan duduk ya. Iya, duduk Kak. Atau masih mau teman-teman masih mau dilihat-lihatin keluar lagi nih? Nggak usah, nggak apa-apa Kak Tara, duduk aja. Nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Jadi Kak Taranya enak gitu kan. Biasanya kalau udah ngopi, inspirasinya keluar Kak. Bener nggak? Bener. Kalau misalnya kopi yang ada di Mesir itu apakah sama Kak kayak di Indonesia? Islam. Kopi di sini auto beda sih sebenarnya menurut saya. Beda. Cuman ada juga beberapa kafe yang besar di sini menyediakan kayak yang seperti kita tahu Indonesia kaya akan kopi. Mereka menyediakan kopi Sumatera, terus Jawa Coffee pun ada. Saya pernah nemuin di kafe di dekat downtown sana. Mereka menyediakan kopi Indonesia Java. Oke, mungkin saya akan pesan ya. Oke,
Jadi kita teman-teman kita liatin Katara pesen gitu. Bukan, teman-teman bukan. Sana. Oh, ya. Katara lagi nggak Oke. bisa. Tahu nih cara pesennya dari Katara. Gimana tuh Kak kalau pesennya di sana? Ya bentar ya, kita akan pesan. Assalamualaikum Ustaz. Amile. Barak ya Am. حبيبي يا Salam صديقي. Indonesia. ايوه يا باشا Indonesia, Assalamualaikum. السلام عليكم Indonesia. السلام عليكم. Warahmatullahi Oh, Indonesia. اندونيسي السلام عليكم اندونيسي ولا استوعب. وجب ما بتردش عليه ليه؟ ايه ما بتردش عليه دي في ايه ده عشان في كثير اصدقائي في اندونيسيا هو مش روم مصري احنا هنا في الفيشاوي الفيساوي او الحسين. الفيساوي جنب الازهر على طول حبيبي. الباشا معانا اهو الباشا معانا اهو حبيبي خلاص انت زين منو بابا شاي saya بنانا والله واحده شاي saya وانت بنانا ايه؟ انا قهوه فرنساوي سكر ايه؟ عشان دلوقتي انا في الفيساوي ماشي سكر مسبوط مظبوط فرنساوي أيوة. وشاي بالصديق اندونيسيا ايوه saya بنانا واحده ماشي شاي بنعناع حبيبي اتصل يا عم بحد من هناك نكلمه ايه اتصل باي حد من اندونيسيا طب يلا كلمهم قلت له ايه اي زي الصديق الاندونيسي آه. نكلمه لا انت بتكلمه يعني؟ يا ما دلوقتي حد سامع حاجه ليه؟ فيديو ايه ده اسمه ايه في برنامج ماشي انت اسمك ايه Katara. عبد الله عبد الله الفيشاوي ماشي ماشي عبد الله الفيشاوي خلاص يا RS قول له خلاص خلاص بقى طيب قول له خلاص Kalau untuk itu Katara, kalau ya untuk cara pesannya memang seperti itu atau bagaimana ya Katara? iya kita pesen aja mereka tuh so asik sih bisa dibilang kayak gitu memecahkan suasana kan karena Iya. orang yang tahu ke kafe itu mereka rata-rata punya pikiran baik kesini pengen duduk untuk santuy untuk ngopi akhirnya mereka membantu untuk memecahkan suasana seperti tadi menyapa kita dengan mujamalah seperti itu jadi untuk pesannya itu seperti yang dibilang tadi teman saya nih sih malah dia mesen sebinana itu teh dengan daun mint kalau saya pesennya Faransawi yaitu kopi yang berasal peninggalan katanya dari Perancis makanya dari Faransawi ada kata-kata France kayak gitu kan Iya. kayaknya itu peninggalan dari Perancis dulu kan karena Mesir sendiri dijajah oleh negara itu seperti itu teman-teman jadi kita tunggu ya kopi kita ntar datang. Oke, baik. Katara kalau misalnya nih kami turis nggak bisa nih kan pesan pakai bahasa mereka itu bagaimana cara pesannya Katara? Apakah ada menu kita tinggal tunjuk aja atau gimana? Kalau Elvi Sawi sendiri yang kebetulan saya tempat saya sekarang duduk, mereka ada beberapa yang bisa bahasa Inggris seperti itu. Mungkin bahasa Inggris kafe mereka paham atau tea mereka kan paham itu lebih umum sih bahasanya. Atau mereka menyediakan menu juga nanti akan dikasih buku menu kita tunjuk gitu. Seperti itu. Kalau jenis kopi yang legend di sana itu apa Katara? Yang paling legend yang saya termasuk pecinta kopi, penikmat kopi, cuman yang kurang tahu gitu loh kalau di Mesir ini ya udah saya ke kafe pesan kopi itu ya itu, cuman nggak tahu kalau yang legendnya apa, jenis-jenisnya itu. Tapi kalau best sellernya di Seperti itu. sana, Katara pernah coba best sellernya di kafe Ya, itu? di sini yang pernah saya minum itu kesukaan saya ada namanya Ahwa Faransawi yang tadi saya pesan, nanti penampakannya ada juga Ahwa bil Funduk. Funduk itu artinya kemiri, cuman di sini bukan kopi dengan kacang-kacangan. Nah ini dia, kopi kita udah tiba teman-teman. Di Malaysia, Cepat ya Katara? Islam. Cepet ready sini, oke. Mungkin saya balik kameranya. Oke Katara. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman Faransawi. Kopi, actually ini tuh kopi susu sih sebenarnya, kopi susu. Cuman susunya itu yang nggak dimasak, yang susunya yang langsung dicampur dengan kopi. Gimana jelasinnya? Nah, untuk teh ini, seperti ini. Oke, Katara, Gimana? kayaknya sambil Katara menyantap atau menikmati kopi Katara, kita bisa Kopi, sambil ngobrol-ngobrol ya. Katara. Ngobrol sama saya? Iya, sama Katara. Oke, boleh. Oke. Enak Katara. Mantap. Udah keliling Andre tadi kan dari sore. Duduk ngopi, alhamdulillah. Oke, Katara, kayaknya aku mau nanya-nanya nih lagi ya Katara. Katara nih selama, Ya. Katara berapa tahun sih kalau boleh tahu di Daku?
Saya sendiri di Daku dari SMP SMA plus ngabdi setahun, berarti 6 tahun setengah, ngabdinya setengah tahun, 6 tahun setengah di Daku dari awal 2010. Oke, Ya. Katara, apa sih motivasi yang Katara dapat nih dari Daku selama di Daku yang sampai bikin kayak Katara sekarang, oh kayaknya ini deh yang bikin sekarang aku ada di Mesir gitu. Kayak kata-kata, entah kata-kata motivasi atau apa gitu yang Katara pernah lalui di pesantren gitu. Apa sih Katara boleh sharing dong sama teman-teman? Oke, jadi kalau dari saya sendiri teman-teman, yang pernah saya sampai nangis dibuat sama Ustaz Yusuf Mansur itu dengan kata-kata beliau yang kalau kita tuh harus punya mimpi setinggi-tingginya. Itu yang pertama teman-teman. Ya waktu itu saya SMA mengimpikan sebenarnya bukan untuk ke Mesir gitu. Saya punya cita-cita untuk menjadi seorang pilot penerbang. Jadi mimpi aja udah, nggak tahu kondisi nanti ada uang apa nggak untuk daftar. Yang kita tahu kan sekolah penerbangan agak mahal. Cuman saya justru bilang ya setinggi-setinggi mungkin. Kalaupun nanti kalian tidak berhasil di mimpi kalian yang tinggi itu, minimal kalian nggak yang bawah-bawah banget gitu. Seperti itu Ustaz Yusuf bilang. Kemudian yang kedua, Ustaz Yusuf selalu menyampaikan yang menjadi motivasi kita, yang selalu kita pakai ketika ujian, untuk berdoa, minta doa, dan mendoakan. Seperti itu teman-teman. Untuk berdoa, minta doa, dan mendoakan. Itu nggak main-main kita. Jadi itu yang membuat saya semangat gitu. Oke. Selalu berdoa, minta kepada Allah yang terbaik. Oke, Katara saat ini sedang sama siapa ya? Boleh dikenalin dulu kayaknya yang di samping Katara sama teman-teman jelajah. Ini namanya Ustaz Fredrak Mislah Nurfalah. Oke. Al-Falah. Ya, ini alumni Darul Quran juga teman-teman. Oke, Angkatan berapa ya? halo Kak Falah. Angkatan 9 di bawah saya 3 tahun. Nah, dulu di Daku saya mudabir, dia anggota. Sekarang kita ngopi bareng di Mesir. Oke. Nggak ada, nggak mungkin. Mantap banget nih teman-teman ya, bisa jadi kisah inspiratif juga gitu. Kayaknya kalau misalnya satu ke Mesir, kayaknya yang lain terpacu gitu ya. Kalau udah ngeliat kakak kelasnya sukses gitu kan di luar negeri. Gitu. Jadi banyak sedih-sedihnya juga di sini kita. Kadang yang kayak tadi saya bilang, dulu saya waktu saya jadi mudabir, dia saya marosim, saya hitung untuk ke masjid cepat-cepat. Sekarang kadang-kadang kalau saya telat subuh, dia yang bangunin saya di sini untuk jamaah. Insya Allah. Masya Allah. Oke, Katara, boleh sharing nggak sih gimana sih vibes-nya Ramadan di Mesir, Katara? Oke, untuk Ramadan, berbicara sebelum COVID lagi, 2 tahun yang lalu, awal COVID kan tahun kemarin, cuman tahun ini kembali Ramadan akan sepi seperti tahun kemarin, seperti awal COVID. Sebelumnya dulu di Mesir ini kita sebagai mahasiswa sangat mengenal yang namanya Maidatur Rahman. Itu rezeki dari langit gitu loh. Orang-orang Mesir ketika bulan Ramadan itu mereka berbondong-bondong untuk berbuat kebaikan. Salah satunya itu mereka nih punya sebuah toko besar. Sebuah toko besar mempunyai penghasilan sebanyak ini mungkin ya, rezekinya banyak lah istilahnya. Dia membuat mungkin satu hari itu menu berbuka puasa sekitar 300 porsi. Nah itu mereka bagikan untuk mahasiswa, untuk orang-orang yang kurang mampu. Dan itu yang membuat kita sedih kadang-kadang. Ketika kita ingat tahun ini nggak ada Maidatur Rahman, kita nggak bisa rame-rame keluar rumah bareng-bareng pas mau azan, duduk berbaur dengan orang Mesir untuk berbuka puasa. Kemudian untuk tarawihnya juga, di sini banyak sekali masjid yang satu malamnya itu 1 juz teman-teman. Sehingga kita 30 hari puasa, 1 bulan Ramadan itu kita menyelesaikan 30 juz dalam sholat tarawih kita. Nah itu yang disayangkan tahun ini, pemerintah kemarin saya baca berita bahwa untuk tahun ini tarawih juga sepertinya mungkin masjid-masjid tertentu yang dibuka untuk dilaksanakannya sholat. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau misalnya Ramadan di Mesir itu waktunya sama, waktu puasanya maksudnya sama kayak di Indonesia atau lebih lama atau lebih cepat, Katara? Ini sedih nih di kita nih. Di sini agak lama, dan itu setiap bulan Ramadan di Mesir, senior saya sendiri yang saya tanya, mereka belum pernah nemu yang namanya musim panas ketika bulan Ramadan. Musim dingin, mohon maaf ya, musim dingin. Sehingga musim panas di sini bertepatan dengan bulan Ramadan. Kita nggak pernah nemu musim dingin Ramadan. Karena apa? Ketika musim panas, jadwal sholat itu berubah. Subuh sekarang di sini, sekarang ini udah mulai masuk bulan Ramadan, subuhnya itu di jadwal saya imsak.
Sorry ya, jam 3 subuh itu udah imsak di sini teman-teman. Jam 3 itu udah subuh, udah sholat, udah imsak. Nah untuk maghribnya sendiri kita mundur. Jadi jam 7 kurang sekitar 10 menit. Jam 7 kurang 15, seperti itu. Mundur waktunya. Challenge ya Kak, Lebih jadi panjang. challenge banget nih. Musim panas apalagi zaman-zaman tahun kemarin. Ujian Iya. di bulan Ramadan, musim panas, Allahu Akbar, itu ujiannya double. Ujian hidup, ujian badan nih haus, ya Allah. Kalau ini Kak Tara, makanan khas di sana atau minuman kayaknya Ramadan tuh di sana orang-orang Mesir tuh harus ada itu gitu. Apa itu Kak biasanya? Oh iya, kalau di sini sendiri ada sebenarnya kayak kita kolak gitu kan di Indonesia, kolak, terus es buah. Mereka juga ada namanya sahlab. Itu menu buka puasa orang Mesir yang terkenal. Dia itu semacam, kayaknya sekarang ada nggak? Kalau bulan Ramadan kayaknya nggak. Kalau nggak bulan Ramadan nggak ada di sini. Dia sahlab itu gelasnya agak tinggi dari ini teman-teman. Terus di dalamnya itu kayak campuran susu, terus ada kayak semacam bubur. Nah lebih detailnya semacam bubur, cuman toppingnya banyak. Ada kismis, ada kacang, ada coklat, nah seperti itu. Itu menu wajib mereka. Kemudian asop untuk minumannya itu yang segar-segar. Jus, mereka lebih mencintai jus karena di sini jus itu musim panas sangat membantu tubuh. Itu bulan Ramadan sangat dibutuhin teman-teman. Seperti itu. Untuk makanan berat sepertinya nggak kayak kita yang barbar Indonesia ya, makan nasi terus kentang, lauknya banyak. Kalau mereka yang saya lihat porsinya dikit, memang sih makannya ada, cuman porsinya dikit gitu, nggak kayak kita yang wow parah gitu. Yang saya lihat sih seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih infonya Kak Tara. Oke. Maksudnya karena kan kita nggak tahu nih ya Ramadan di Mesir tuh kayak gimana. Dengan Kak Tara cerita, aku dan teman-teman jelajahku jadi tahu nih. Iya. Oke, terima kasih nih Kak Tara hari ini udah nemenin Oke. kita jalan-jalan Sama-sama. dari spot satu ke spot yang lainnya. Sama-sama teman-teman semuanya. Iya. Oke Kak Tara, sehat selalu buat Kak Tara dan Siap, makasih. teman-teman alumni dan Oke. juga orang Indonesia di Mesir. Stay safe Siap, gitu ya Kak amin. Tara. Siap. Oke, Sukses pemirsa selalu, juga Kak Tara. sehat-sehat semua. Oke, tim juga Baik, sip. sehat-sehat semua. Makasih Kak Tara. Teman-teman semua sehat. Oke, Sehat Kak Tara. Sukses Oke. selalu Kak Tara. siap, Lancar makasih. studinya. Oke, Oke. makasih ya teman-teman. Dah Kak Tara. Dadah. Nah teman-teman, seru banget gak sih jalan-jalan sama Kak Tara hari ini? To be honest, kalau aku sendiri excited banget loh hari ini. Karena Kak Tara bener-bener dari spot satu ke spot yang lainnya, beliau informatif banget sampai bagaimana kehidupan di Universitas Al-Azhar juga diceritain sama beliau gitu kan. Oke, terima kasih banyak teman-teman jelajahku yang sudah mengikuti episode ini sampai habis. Teman-teman jangan lupa jelajah virtual tidak hanya ada episode ini. Jangan lewatkan satu episode pun karena memang destinasinya di negara-negara yang ada alumni Darul Quran ini memang sangat seru. Dan seperti yang teman-teman tahu juga nih, dari yang Kak Tara sudah mention tadi, bahwa di Darul Quran ini santri-santri memang dimotivasi untuk bermimpi setinggi-tingginya. Dimana kalau kita udah bermimpi dan kita merasa senang sama mimpi kita akan mempertanggungjawabkannya. Seperti Kak Tara dan juga alumni-alumni Darul Quran lainnya. Oke teman-teman, jangan pernah tinggalkan jelajah virtual bersama Ikatan Alumni Darul Quran, kolaborasinya Pesantren Tahfiz Darul Quran dengan Kumparan di episode-episode lainnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Aisyah Soleh. Sama saya Mita Aziza. Sama saya Muhammad Fatur Rozi. Sama saya Delia Rizky Atifah. Bersama saya Dedi Anu Maharani. Saya lalu belantara Yuan Citra Biarka. Fitrah Alif, alumni Pesantren Tahfiz Darul Quran. Saya Tiffany Aulia, alumni Darul Quran, akan mengajak teman-teman semua menjelajahi bangunan bersejarah di Mesir, yaitu Beteng Salahuddin Al-Ayyubi. Kaya akan peradaban, sejarah, dan keindahannya. Dalam acara Jelajah Virtual.